Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinita Siregar, NIM 85586231. Di sini saya akan membahas mengenai anak berkebutuhan khusus, kasus disleksia. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu dulu disleksia itu apa. Disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan menulis, membaca, dan mengeja. Penderita disleksia ini akan kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan untuk mengubahnya menjadi suatu huruf atau kalimat. Meskipun disleksia ini menyebabkan kesulitan dalam belajar, penyakit ini tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan penderitanya. Meskipun mirip, disleksia berbeda dengan auditory processing disorder atau disebut APD. Kalau APD ini kondisi otak yang tidak dapat mengolah suara dengan baik, sehingga penderitanya ini mendapatkan informasi yang salah, seperti kotak terdengar kata gitu. Sedangkan disleksia ini terjadi pada bagian otak yang mengolah bahasa. Tetapi kondisi ini diduga terkait dengan kelainan genetik yang mempengaruhi kinerja otak dalam membaca dan berbahasa. Sejumlah faktor yang diduga memicu kelainan genetik. Yang pertama, riwayat disleksia gangguan belajar lain pada keluarga. Yang kedua, kelahiran prematur atau terlahir dengan berat badan yang rendah. Yang ketiga, paparan nikotin, alkohol, nafza, atau infeksi pada masa kehamilan. Disleksia dapat menimbulkan gejala yang bervariasi, tergantung pada usia dan tingkat keparahannya. Pada balita, gejala sulit dikenali, tetapi saat anak mencapai usia sekolah, gejalanya akan terlihat terutama saat anak mulai belajar membaca. Lamban dalam mengenali nama dan bunyi abjad, perkembangan bicara yang lebih lamban daripada anak yang seusianya, sering menulis terbalik, misalnya menulis pit ketika diminta menulis pit. Sulit dalam membedakan huruf tertentu saat menulis, seperti huruf D menjadi B, huruf P menjadi huruf I. Memproses dan memahami apa yang didengar, menemukan kata yang tepat untuk menjawab suatu pertanyaan, mengeja, membaca, menulis, dan berhitung, mengingat huruf, angka, dan warna, mengucapkan kata yang tidak umum, memahami tata bahasa, dan memberi imbuhan pada kata. Segera lakukan konsultasi kepada dokter jika perkembangan kemampuan membaca dan menulis anak lamban, atau anak memperlihatkan gejala disleksia seperti apa yang saya telah sebutkan. Jika tidak segera ditangani, kesulitan membaca pada anak akan dialami hingga dewasa. Guna untuk membantu proses penyembuhan pada anak, orang tua dapat melakukan hal ini. Pertama, membaca dengan suara yang keras di hadapan anak. Kedua, beri semangat kepada anak untuk membaca. Ketiga, bekerja sama pada guru di sekolah. Keempat, batasi menonton televisi. Dan yang kelima, bergabung dengan super group. Sekian dari saya mengenai kasus disleksia. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.